Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, hari ini di malam ke-12 kita bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan nikmat iman dan Islam, di mana kalau ibarat permainan sepak bola ini mungkin sudah masuk semifinal ya Pak, perempatan final lah, di mana udah 10 hari kedua, 10 hari kedua, malam ke-12, di mana banyak saudara-saudara kita mungkin sudah mulai sibuk dengan undangan buka puasa bersama, kemudian mulai tidak hadir ke masjid mungkin ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, di mana nikmat iman ini nikmat yang dirindukan oleh Rasulullah bahkan untuk pamannya, dirindukan juga oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya, dirindukan oleh Nabi Nuh untuk anak dan istrinya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat itu. Nah, hari ini izinkan saya sedikit berbagi, bercerita tentang kehidupan kita, di mana kalau bisa dikatakan saat ini tantangan kita dalam hidup ini adalah salah satunya adalah stres atau kegalauan ya, betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak di ruangan ini atau di masjid ini yang tidak pernah mengalami stres atau kegelisahan dalam hidupnya? Ya, saya rasa mungkin hampir tidak ada gitu ya. Nah, yang saya maksudkan stres atau kegalauan ini bukanlah sekali-sekali, tapi kadang-kadang yang stres berkepanjangan gitu ya. Kadang-kadang gelisah, galau, selalu khawatir. Bahkan ketika punya uang pun ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Nah, apalagi yang nggak punya uang gitu ya. Apalagi saat kita punya masalah kesehatan dan lain-lain. Artinya banyak kekhawatiran di dalam diri kita, banyak kekhawatiran di dalam hati kita yang membuat kita kadang menjalani hidup ini tidak tenang gitu ya. Padahal ketika kita baca di Al-Quran, hai jiwa-jiwa yang tenang gitu ya. Panggilannya ketika kita meninggal pun Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Karena memang diharapkan kita menjalani hidup ini juga menjadi jiwa-jiwa yang tenang ya. Pertanyaannya, kenapa banyak jiwa kita, mudah-mudahan tidak dalam majelis ini, kenapa banyak yang jiwanya nggak tenang? Mungkin izinkan saya memberikan satu perumpamaan. Bayangkan kalau ada sebuah kendaraan, ya sekarang lagi tren mobil atau motor listrik. Motor listrik tersebut baterainya digunakan untuk anggaplah sekitar 80 km, atau mobil listrik itu digunakan untuk 300 km. Namun si pemilik mobil tidak tahu bahwa mobil ini diciptakan hanya untuk 300 kilo, atau motor ini diciptakan hanya untuk 80 km. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Kehabisan baterai. Atau dia nggak tahu kalau mobil atau motor ini sebaiknya dihindari lewat daerah banjir. Apa yang terjadi? Dia keluar dari tujuan penciptaannya ya. Atau mic ini gitu ya, mic ini digunakan untuk apa, misalkan memaku paku ke tembok. Kira-kira bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tapi dampaknya buat mic ini cepat rusak. Ya. Handphone bisa nggak untuk gantiin palu? Bisa. Tapi dampaknya adalah cepat rusak. Kenapa bisa cepat rusak? Karena memang tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Ya, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, pemahaman beribadah ini bukan sekedar ada ibadah itu hanya untuk sholat saja. Walaupun bukan berarti sholat tidak penting. Sholat justru yang paling penting karena amalan yang pertama sekali ditanya nanti. Tapi maksudnya kalau cuma sholat, bukan mengecilkan arti sholat. Kalau cuma sholat, ibadah ini sangat pendek Pak. Karena paling lama anggaplah kita sholat
15 menit itu sudah lama. Ya, rata-rata mungkin 10 menit. Itu sudah lama. Bayangkan kalau kita 5 kali sehari, 5 waktu semalam, sehari semalam, itu berarti cuma 1 jam mungkin, 50 menit sampai 60 menit. Bisa dibayangkan artinya masih banyak sisa 23 jam lain ngapain? Apakah tidak beribadah? Padahal tujuan penciptaannya beribadah. Berarti harusnya dari bangun tidur sampai tidur lagi harusnya dalam konteks koridor ibadah. Betul nggak? Ya. Konteksnya ibadah sebenarnya. Bangun tidur, ya ibadah. Bekerja, harusnya pun ibadah. Jadi ketika kita bicara tujuan dari penciptaan adalah ibadah, artinya memang benar sehari-hari harusnya beribadah. Artinya ketika berjalan ke kantor pun niatnya ibadah. Ketika kita olahraga pun niatnya ibadah. Nah gimana? Olahraga niatnya ibadah. Biar sehat. Biar kaki ini masih bisa dipakai untuk sholat. Biar kaki tubuh sehat ini masih bisa digunakan untuk ke masjid. Bekerja, bisa nggak jadi ibadah? Oh sangat bisa. Mencari nafkah untuk anak dan istri, itu pahalanya insya Allah sama dengan jihad. Jika diniatkan ibadah. Ini ngomong-ngomong tentang ibadah, semua kan tergantung niat. Innama a'malu binniyat. Ada sebuah cerita, 3 orang tukang bangunan yang bekerja di sebuah masjid, ya, sama-sama sedang mengerjakan bagian tempat wudhu. Ya. Yang satu ditanya, sedang apa Pak? Sedang pasang keran air. Masa nggak lihat? Yang kedua ditanya, sedang ngapain Pak? Ya ini lagi bikin tempat wudhu. Ya, agak lebih jelas. Yang ketiga ditanya, lagi bikin tempat wudhu dan semoga setiap air yang mengalir ini ikut memberikan pahala buat saya. Kira-kira beda nggak Bapak Ibu? Beda. Ya. Level orang yang ketiga punya level niat yang lebih tinggi. Padahal secara duniawinya sama-sama gaji upah hariannya sebagai tukang bangunan mungkin dapat sama. Mungkin anggaplah sama-sama 150.000 per hari misalkan. Tapi pada level akhiratnya jelas berbeda. Ya, jelas berbeda karena ada niatan ibadah di tukang bangunan yang ketiga. Nah, pertanyaannya apa dampaknya atau apa akibatnya ketika orang tidak mengikuti jalan ibadah tadi? Jelas tadi yang pertama adalah kegalauan atau kegelisahan. Ya, karena memang ketika kita beribadah, ketika kita sepanjang hari menjalankan atas koridor ibadah, itu insya Allah hatinya insya Allah menjadi tenang. Ya. Kok bisa tenang? Agama Islam diturunkan menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Artinya rahmat bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk umat Islam, apalagi untuk umat Islam, apalagi untuk orang yang beriman. Artinya ketika orang menerima rahmat, hidupnya penuh rahmat, kira-kira bahagia nggak Bapak Ibu? Ya, ketika orang mendapatkan rahmat dari Allah, tentu saja dia tidak dalam kondisi gelisah berkepanjangan. Ya kalau galau sebentar itu wajar lah, namanya manusia. Tapi kalau berkepanjangan, hidupnya stres, jarang senyum, wah penuh kegelisahan, nggak pernah bersyukur, jauh dari rasa syukur. Apa yang terjadi? Ya, ternyata ya, sudah dijanjikan di surat At-Toha, di surat Toha ayat 124. Ya, saya izinkan baca artinya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, dari jalanku, kata Allah, maksudnya dari tujuan penciptaan, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi resikonya 2, di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya sempit, maksudnya hidupnya sempit, hatinya sempit. Ya, hatinya sempit, yang dilihat selalu kegelisahan, yang dilihat selalu keburukan, yang dilihat selalu masalah. Ya, apapun kondisi masyarakat selalu yang dilihat adalah salah. Ya mungkin apapun kondisi sekitarnya selalu dilihat salah. Ya bukan berarti tidak boleh mengkritik, tapi maksudnya hatinya selalu menjadi sempit. Ya. Nah sementara sebaliknya, ya, di surat An-Nahl 97 dikatakan, jika kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi, Allah menjanjikan seperti ini. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
dan akan kami berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jelas di sini dikatakan ada dua balasannya. Balasan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mengatakan nggak apa-apa deh susah di dunia, di akhirat yang penting masuk surga. Padahal janji Allah itu dua-duanya dapat. Kenapa kita harus memilih salah satunya saja? Ya kan? Padahal ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, bukankah kita menjadi orang yang lebih bersyukur? Ya. Kalau di surat An-Nahl ayat 97 ini ada yang menarik, salah satu penggalan katanya saya ambil adalah hayatan thayyiban. Ya. Sering kita dengar halalan thayyiban. Sering konteksnya yang kita ambil adalah pada makanan. Ya. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada hayatan thayyiban. Apa itu artinya? Di tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada 3 hal. Ya. Ada 3 makna dari hayatan thayyiban, yaitu hidup yang thayyib, yang baik. Yang pertama, ketenangan hati dan jiwa. Nah, ini dia. Ini yang kita cari. Hati tenang, hati bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, rezeki yang halal dan berkah. Wah, ini dapat lagi nih, Pak. Ini yang saya yakin semua kita menginginkan hal ini. Bukankah kita sepanjang hari dari pagi mungkin sampai sore sampai malam kita bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Nah, kemudian yang ketiga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini juga pasti nggak ada yang nolak nih dikasih yang ketiga ini. Nah, hayatan thayyiban adalah 3 janji yang dijanjikan Allah di surat An-Nahl ayat 29. Nah, bisa dibayangkan ketika 3 ini kita dapatkan, maka insya Allah kita jauh dari stres ya. Karena memang stresnya tadi atau kegalauan tadi sudah dapatkan ketenangan hati dan jiwa. Dan kemudian juga seperti yang sering kita mungkin sudah pernah mendengar, bahwa keutamaan seorang mukmin itu adalah di hadis riwayat Muslim disampaikan, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin karena seluruh urusannya adalah baik baginya. Ya. Jadi seluruh urusannya adalah baik baginya. Bisa dikatakan gak ada yang gak baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Jadi ketika mendapatkan 2 hal yang berbeda, kesenangan ya dia bersyukur, kesusahan dia bersabar dan itu pun baik baginya. Karena tidak mungkin kita dalam hidup dapatnya yang senang terus gitu ya, ataupun dapatnya yang buruk terus. Rasanya tidak mungkin. Ya paling tidak, ya kadang-kadang kita tidak menyadari nikmat yang Allah berikan pada kita karena saking seringnya kita mendapatkan nikmat itu. Contoh sederhana. Beberapa waktu yang lalu adik sepupu dari istri saya itu anaknya punya anak umur 4 bulan ya, dirawat sudah hampir sebulan di rumah sakit di Cipto. Umur 4 bulan dengan punya kelainan pernafasan dan harus sudah sebulan lebih dirawat. Alhamdulillah hari Sabtu kemarin alhamdulillah sudah bisa pulang dan rawat jalan. Itu penyempitan. Umur 5 bulan itu berat badannya masih 3,8 sampai 4 kilo. Buat yang punya anak, kadang kita nggak sadar ternyata anak yang sehat dan lahir normal, yang bisa nafas normal saja itu sudah berkah yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita baru sadar begitu melihat ada orang atau saudara kita atau orang terdekat kita yang mengalami suatu hal yang tidak normal, maksudnya di luar yang kebiasaan orang lain, di luar suatu hal. Dan kadang-kadang kita melihat hal yang kita alami sekarang itu hal yang biasa saja. Padahal buat orang lain itu hal yang luar biasa. Ya. Kadang buat kita makan nasi sama telur itu biasa, tapi buat banyak orang itu luar biasa. Nah, kadang-kadang rasa syukur itu memang bukanlah timbul dari banyak atau sedikitnya harta, tapi rasa syukur itu muncul sesuatu dari hati, dan rasa syukur juga yang membuat kita lepas dari stres atau kegalauan sebenarnya.
Dan memang ketika kita sudah bisa mencapai level itu, ya, maka seperti yang mungkin kita juga sudah sering dengar ayatnya, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, di mana Allah mengatakan di surat At-Tolak ayat 2, di akhir ayat 2 dan ayat ketiga, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Artinya, dengan sekian banyak janji-janji Allah, dan saya yakin kita semua beriman atas janji Allah, karena hari ini kita berpuasa, dan memang puasa hanya panggilan untuk orang-orang yang beriman. Jadi insya Allah kita yang ada di ruangan ini, insya Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan janji Allah ini jelas. Tugas kita tinggal meyakini bahwa tujuan penciptaan kita adalah beribadah. Bukan hanya beribadah waktu sholat, tapi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah hidup kita berkah, kita akan lepas dari kegalauan, kegelisahan berkepanjangan. Dan semoga kita menjadi orang-orang bersyukur dan tetap senantiasa bertahan sampai akhir Ramadan. Kita senantiasa sholat masjid, bahkan setelah Ramadan kita tetap hadir ke masjid istiqomah. Semoga kita menjadi orang-orang, sekarang kita berkumpul di masjid ini, insya Allah nanti kita berkumpul di surga Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.